Suara dari kardus. Teror di rumah kosong, pinggir kota. Ketika Rani pindah ke rumah lama peninggalan orang tuanya, ia tidak menyangka akan menemukan sebuah kardus misterius di loteng. Kardus itu tampak biasa, sampai dari dalamnya terdengar suara anak kecil yang memanggil namanya. Awalnya Rani mengira itu halusinasi, tapi semakin lama, suara itu semakin nyata dan semakin dekat. Tonton sampai akhir karena cerita ini punya twist yang tak akan kamu sangka. Setelah ayah dan ibunya meninggal, Rani memutuskan untuk menempati rumah lama mereka di pinggir kota. Rumah itu sudah lama kosong, catnya terkelupas, dan beberapa jendela pecah. Tapi Rani ingin memperbaikinya sebagai kenangan. Saat sedang membersihkan loteng, ia menemukan sebuah kardus besar tertutup debu tebal. Di atasnya tertulis dengan spidol hitam, "Jangan dibuka." Rani tertawa kecil mengira itu hanya lejonan ayahnya dulu. Tapi malamnya, ketika ia tertidur, terdengar suara pelan dari arah atas, seperti sesuatu yang bergerak di loteng. Gruk, gruk. Suara itu disusul bisikan halus, "Rani, aku kedinginan." Rani terbangun. Ia menatap langit-langit. Tidak mungkin suara itu memanggil namanya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi setiap malam suara itu kembali dengan nada semakin jelas. "Rani, buka aku." Suatu malam, Rani tak tahan lagi. Ia mengambil senter dan naik ke loteng. Kardus itu masih di sana, tapi kali ini tutupnya sedikit terbuka. Dari dalamnya keluar aroma lembab dan suara napas kecil. "Kamu datang juga." Dengan tangan gemetar, Rani membuka tutup kardus perlahan. Di dalamnya tidak ada apa-apa, hanya boneka usang tanpa kepala. Ia menghela napas lega, tapi tiba-tiba sesuatu menggenggam pergelangan tangannya dari dalam kardus. Rani menjerit dan menarik tangannya, tapi genggaman itu kuat, dingin seperti es. Suara itu kembali, kali ini lebih dekat. "Kamu lupa ya? Aku dulu main di sini sama kamu." Rani menatap boneka itu lagi. Di bagian dadanya ada tulisan dengan spidol merah. "Rani dan Tia, sahabat selamanya." Ingatannya tiba-tiba kembali. Dulu waktu kecil, Rani punya teman bernama Tia yang meninggal tenggelam di sumur belakang rumah setelah mereka bertengkar hebat. Rani menjatuhkan senter. Cahaya menyorot ke dinding, menampakkan bayangan dua anak kecil berdiri berpegangan tangan. Suara lembut terdengar di telinganya. "Sekarang gantian kamu yang masuk ke kardus." Keesokan paginya, tetangga menemukan rumah itu terbuka lebar. Lotengnya bersih, tak ada kardus, tak ada boneka, dan tak ada Rani. Tapi di lantai, tertulis dengan arang, "Tia sudah punya teman baru." Setelah kepergian Rani yang misterius, rumah tua di pinggir kota kembali kosong. Tapi tetangga barunya, seorang pria bernama Arga, mulai mendengar suara aneh dari arah loteng setiap malam. Suara itu seperti suara anak kecil yang memanggil nama seseorang. Dan tak lama kemudian, sebuah kardus besar tiba-tiba muncul di depan pintu rumah Arga dengan tulisan yang sama, "Jangan dibuka." Tonton sampai akhir karena bagian ini menyimpan twist yang benar-benar tak bisa kamu tebak. Setelah Rani menghilang, rumah itu dibiarkan kosong selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya, seorang pria bernama Arga memutuskan untuk menempatinya. Ia tidak tahu apapun tentang kejadian sebelumnya. Bagi Arga, rumah itu hanya bangunan tua murah yang cocok untuk tempat tinggal sementara. Tapi sejak malam pertama, ada sesuatu yang terasa salah. Pukul 2 dini hari, Arga terbangun mendengar suara ketukan pelan dari atap loteng. Tok, tok, tok. Ia mengira itu tikus, tapi suara itu terlalu teratur, seperti seseorang mengetuk dari dalam. Esok paginya, ia memeriksa loteng dan menemukan sebuah kardus besar di pojokan, tertutup debu. Di atasnya tertulis, "Jangan dibuka."
Arga merasa bulu kuduknya berdiri. Ia yakin kardus itu tidak ada semalam. Ia memutuskan meninggalkannya dan menutup pintu loteng rapat-rapat. Tapi malam berikutnya suara ketukan itu kembali. Kali ini disertai bisikan pelan dari dalam kardus. "Rani, aku di sini." Arga membeku. Suara itu suara anak kecil. Ia menatap pintu loteng yang bergetar pelan. Seperti ada yang mendorong dari dalam. "Siapa di sana?" teriaknya. Tak ada jawaban, hanya suara tawa kecil. Keesokan harinya, Arga pergi ke rumah tetangga sebelah, seorang ibu tua yang tinggal sendirian. Ia bertanya tentang penghuni sebelumnya. Wanita itu terdiam lama, lalu berkata pelan, "Nak, kamu seharusnya nggak tinggal di sana. Perempuan yang dulu tinggal di situ hilang. Katanya diseret sesuatu dari loteng." Arga menelan ludah. Ia hampir tak percaya. Tapi setiap malam suara itu semakin keras. Sampai suatu malam ia memutuskan menantang rasa takutnya. Ia naik ke loteng membawa senter dan kamera ponsel. Kardus itu kini terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar tangan kecil pucat yang memegang potongan rambut hitam panjang. Suara lirih terdengar. "Main sama aku, Kak Arga." Arga berteriak dan berlari turun. Tapi di tangga itu senternya jatuh dan menyinari dinding. Di sana tertulis dengan cat merah, "Rani sudah menanti." Esok paginya, warga menemukan rumah itu terbuka. Kardus di loteng hilang. Tapi di depan rumah Arga yang lain, tempat ia tinggal sebelum pindah, terletak sebuah kardus yang sama. Di atasnya tertulis, "Jangan dibuka." Dan dari dalamnya terdengar suara dua anak kecil tertawa bersamaan. Kasus hilangnya Rani dan Arga akhirnya menarik perhatian pihak kepolisian. Polisi Suryo ditugaskan memeriksa rumah tua yang sudah ditinggalkan itu. Namun di dalam loteng, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari yang dibayangkan. Sebuah ponsel yang terus merekam walau pemiliknya sudah tak ada. Apa isi rekaman terlahir Arga? Dan kenapa suara di dalam rekaman itu terdengar seperti ada dua anak yang tertawa di dalam kardus? Dengarkan kisah ini sampai akhir. Twistnya benar-benar tak terduga. Rumah tua di pinggir kota itu kini dikelilingi garis polisi. Sudah 3 hari sejak pria bernama Arga dinyatakan hilang tanpa jejak. Polisi Suryo, penyelidik yang ditugaskan, melangkah masuk dengan hati-hati. Bau lembab, debu tebal, dan udara dingin menyelimuti seluruh ruangan. Di ruang tamu, ia menemukan ponsel milik Arga tergeletak di lantai. Layarnya retak, tapi rekamannya masih berjalan. Dengan sarung tangan, Suryo menekan tombol play. Suara pertama yang terdengar adalah napas berat. Lalu suara Arga berbisik, "Aku di loteng, aku lihat kardusnya bergerak." Ada suara langkah pelan, lalu suara ketukan. Tok, tok, tok. Disusul suara anak kecil tertawa lirih. "Main sama kami?" Suryo menatap ponsel itu lama. Tapi tiba-tiba rekaman bergetar dan terdengar suara keras seperti benda berat jatuh. Setelah itu, hanya ada keheningan, lalu suara lain yang pelan tapi jelas. "Sekarang giliranku keluar." Suryo menatap loteng yang berada tepat di atas kepalanya. Ia naik perlahan, menyalakan senter. Loteng itu kosong, kecuali sebuah kardus besar di pojok ruangan. Kardus yang sama. Di atasnya tertulis dengan tinta merah, "Jangan dibuka." Tapi kali ini, Suryo melihat sesuatu yang lain. Di sisi kardus itu, ada nama tambahan tertulis dengan tinta baru, Suryo. Ia terdiam, napasnya tercekat. Lalu, dari dalam kardus terdengar suara anak kecil memanggilnya. "Pak Suryo, tolong, Arga di sini." Dengan tangan gemetar, Suryo menyorotkan senter ke celah kardus. Sekilas, ia melihat mata hitam besar menatap balik. Ia terjatuh ke belakang. Lampu senternya mati. Dalam kegelapan, suara tawa dua anak kecil terdengar semakin dekat. "Sekarang, giliranmu Pak Suryo."
Keesokan harinya, warga sekitar melaporkan rumah itu tertutup rapat kembali. Dan di depan kantor polisi ditemukan sebuah kardus besar. Tertulis di atasnya, "Jangan dibuka." Tapi dari dalamnya, suara napas berat dan ketukan pelan terdengar, seolah ada seseorang yang baru saja dikurung di dalamnya. Seorang jurnalis bernama Maya datang ke rumah kosong tempat banyak orang menghilang. Ia ingin menulis kisah nyata tentang misteri kardus yang konon mengandung roh dua anak kecil. Namun, kali ini Maya menemukan fakta yang lebih mengerikan. Kardus itu bukan sekedar tempat roh bersembunyi, tapi gerbang antara dunia manusia dan dunia mereka. Inilah akhir dari kisah Suara dari Kardus. Akhir yang mungkin tidak pernah benar-benar berakhir. 5 tahun setelah kasus hilangnya Rani, Arga, dan polisi Suryo, rumah tua di pinggir kota itu dibiarkan terbengkalai. Catnya mengelupas, kaca jendelanya pecah, tapi tak seorang pun berani mendekat. Sampai suatu hari, seorang jurnalis bernama Maya datang. Ia sedang menyelidiki kasus-kasus misterius untuk program dokumenter barunya. Rumah ini dikenal dengan sebutan Rumah Kardus, katanya sambil menyalakan kamera. Dan menurut catatan, setiap orang yang masuk tidak pernah keluar. Maya melangkah perlahan menelusuri ruang tamu yang gelap. Hanya ada suara lantai kayu yang berderit di bawah kakinya. Di dinding, ia menemukan foto keluarga lama. Gambar seorang anak perempuan dan anak kecil di sampingnya. Di bawah foto itu tertulis Rani dan Tia. Maya tersenyum kecil, tidak sadar bahwa bayangan dua anak kecil di foto itu perlahan mulai bergerak. Ia naik ke loteng, tempat di mana semua kejadian dimulai, dan di sanalah kardus itu kembali. Kardus besar berdebu, tapi kali ini tulisan di atasnya sudah berubah. Bukan lagi "jangan dibuka", tapi "buka dan dengarkan suaraku." Maya menatap kamera yang masih merekam. "Oke teman-teman, aku akan buka kardus ini. Mungkin hanya benda biasa, tapi siapa tahu ada petunjuk." Ia membuka tutup kardus perlahan. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dari speaker kamera terdengar suara anak kecil berbisik. "Akhirnya kamu datang." Maya terdiam. Kamera tiba-tiba merekam sesuatu. Bayangan dua anak kecil berdiri di belakangnya. Salah satunya berambut panjang, satu lagi memegang boneka tanpa kepala. "Kalian siapa?" Suara Maya bergetar. Anak itu menjawab pelan. "Kita cuma mau main." Maya mundur perlahan, tapi langkahnya berhenti saat melihat dinding di belakang mereka. Di sana tergantung lusinan foto orang hilang, termasuk wajahnya sendiri. Kamera bergetar, suara tawa anak-anak memenuhi ruangan, lalu gelap total. Beberapa minggu kemudian, editor berita menemukan kamera Maya di depan rumah tua itu. Rekaman terakhir menampilkan gambar kardus yang kini sudah tertutup kembali. Di bagian atas kardus tertulis dengan spidol hitam, "Terima kasih sudah mendengarkan." Dan tepat setelah tulisan itu, terdengar suara tawa pelan dua anak kecil yang berkata, "Sekarang, siapa selanjutnya?" Lalu sunyi. Sampai hari ini, rumah itu tetap berdiri di sana. Tidak ada yang berani mendekat. Tapi setiap malam, warga sekitar sering mendengar suara dari dalam loteng. Suara dua anak kecil yang tertawa sambil mengetuk-ketuk sesuatu. Tuk tuk tuk, tuk tuk tuk. Seolah ada seseorang yang baru saja dimasukkan ke dalam kardus itu lagi.